Misteri hilangnya seorang warga negara Rusia di Bali akhirnya terungkap. Setelah sempat dilaporkan sebagai orang hilang, pria bernama Artem Ivanov, 41 tahun, ternyata menjadi korban penculikan, penganiayaan, dan pencurian dengan kekerasan yang menyasar aset mata uang digital cryptocurrency miliknya. Kasus ini kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali berdasarkan laporan polisi nomor LPB 5857/2026 SPKT Polda Bali tertanggal 4 Juli 2026. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan, laporan awal yang diterima polisi merupakan laporan orang hilang. Namun setelah korban ditemukan dan dimintai keterangan, penyidik meningkatkan penanganan menjadi dugaan tindak pidana penculikan, penganiayaan, serta pencurian dengan kekerasan. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 21.35 WITA saat korban pulang dari tempat kerjanya di sebuah restoran di kawasan Pecatu, Kota Selatan. Dalam keterangannya kepada penyidik, Artem mengaku dicegat sebuah mobil hitam di Jalan Blimbing, Pecatu. Dua pria mengenakan penutup wajah turun dari mobil, memborgol kedua tangannya menggunakan borgol plastik, lalu memaksanya masuk ke dalam kendaraan. Kepalanya ditutup menggunakan tas belanja, sementara sepeda motor yang dikendarainya dibawa oleh salah seorang pelaku. Korban kemudian dibawa sekitar 30 menit ke lokasi yang tidak dikenalnya. Di tempat tersebut, ia mengaku disekap di sebuah ruangan menyerupai sel dan berulang kali dipukul serta ditendang agar menyerahkan password akun cryptocurrency miliknya. Karena tidak kuat menahan penyiksaan, korban akhirnya memberikan password tersebut. Para pelaku juga mengetahui kunci villa korban tersimpan di dashboard sepeda motor sehingga diduga mengambil ponsel lain yang menyimpan akses aset digital korban. Tanggal 4, ya, sekitar jam 4 pagi, yang bersangkutan kemudian dilepas di suatu tempat di seputaran kampus UNUK, ya, Jalan Prabu Dayana. Dari kejadian itu kemudian memang tim kita sudah turun mengecek lokasi, termasuk mengidentifikasi, mengambil data record dari CCTV yang berada di TKP, baik CCTV yang berada di restoran, ya, tempat korban kemudian makan, kemudian di TKP penculikan. Di situ ada CCTV, kita masih menganalisa hasilnya. Kemudian termasuk di villa tempat yang bersangkutan menginap, kita ambil juga CCTV-nya. Kemudian di TKP pembuangan, ya, di Jalan Prabu Udayana depan Rumah Sakit Universitas Udayana. Itu kita ambil juga bukti CCTV. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi juga, termasuk kita mengecek pembicaraan telepon seluler di seputaran lokasi-lokasi itu untuk kemudian bisa melacak, ya, pelakunya. Ya, saat ini anggota kita masih turun ke TKP, masih tetap melakukan lidik, kemudian berupaya untuk mendalami siapa pelaku dari hasil seldam pembicaraan di handphone maupun dari hasil analisa CCTV. Menanggapi anggapan bahwa Polda Bali kurang serius menangani kasus ini, Arya Sandi menegaskan penyidik sejak awal telah bergerak melakukan penyelidikan. Hingga kini polisi masih menghitung nilai aset cryptocurrency yang diduga berhasil dikuasai para pelaku. Nominal kerugian korban masih dalam proses pendalaman bersamaan dengan upaya mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Berapa pihak nih yang menganggap Polda Bali kurang serius menangani kasus ini? Enggak, buktinya kita bergerak kok. Buktinya kita lakukan lidik dan kejadian beberapa waktu yang lalu juga kita tangani. Tidak ada kejadian yang kita tidak tangani. Dengan pelaku dan korban warga negara asing itu kira-kira kendalanya apa sih, dan di kasus penculikan seperti ini, Dan? Sebenarnya tidak begitu banyak kendala yang berarti, ya. Cuman kita harus membutuhkan waktu untuk membuka alat bukti maupun barang bukti TKP penculikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kasus ini. Kabar Bali Hits mengabarkan.